Perkenalkan, nama saya Abdul Hai M. Tailo. Saya merupakan peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-6. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Lu, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi visi guru penggerak. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila pada murid dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu? Untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila pada murid, maka seorang pendidik haruslah memahami, mengamalkan, dan merancang hal berikut. Yang pertama, memahami pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan sesuai dengan yang kita pelajari pada modul 1.1. Setelah kita mempelajari modul 1.1, muncul sebuah pertanyaan, bagaimana cara kita mengamalkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro di kelas kita? Maka jawabannya adalah dengan mengamalkan nilai dan peran guru penggerak. Agar proses mengamalkan nilai dan peran guru penggerak dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien, maka yang kita harus lakukan adalah merancang visi dengan pendekatan paradigma inquiry apresiatif. Sebagai contoh, setelah kita mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, maka muncul sebuah pertanyaan, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Maka jawabannya yaitu merancang dan mengamalkan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk mewujudkan kepemimpinan murid, seperti yang ada pada modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Dalam proses mengamalkan nilai dan peran guru penggerak, muncul sebuah pertanyaan, mengapa saya tidak mudah mengamalkan nilai dan peran guru penggerak seperti yang saya rasakan? Ketika saya mengamalkan nilai dan peran guru penggerak, pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan yang telah melekat dalam diri saya, yang telah saya lakukan kurang lebih 7 tahun, itu tidak mudah hilang, selalu mengganggu pada saat saya menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya yaitu kita harus buat visi terlebih dahulu agar alur dan cara kerja kita lebih terarah. Tentu saja visi tersebut bukan yang turun dari langit begitu saja, tetapi visi yang kita gali berdasarkan potensi yang ada pada peserta didik kita. Visi yang kita gali berdasarkan potensi yang ada pada peserta didik kita, pada diri kita, pada rekan guru kita, dan pada lingkungan sekolah kita. Tujuannya yaitu untuk merancang prakarsa perubahan dengan pendekatan atap. Tentu saja, untuk mengimplementasikan hal tersebut, hal yang paling utama yaitu kita harus mampu, selain menggali potensi, kita harus memperkuat komunikasi pada komponen-komponen yang saya sebutkan tadi, yaitu peserta didik, rekan guru, dan lingkungan sekolah. Komunikasi harus diperkuat. Kemudian setelah kita menemukan atau mendapatkan prakarsa perubahan yang akan kita lakukan, maka agar prakarsa perubahan itu lebih efektif dan lebih efisien, maka kita jabarkan dengan metode Bagja, serta gunakanlah paradigma inquiry apresiatif. Implementasi visi sekolah saya yaitu mewujudkan insan yang beriman dan bertakwa, unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, cinta bangsa dan cinta tanah air. Sedangkan visi saya mewujudkan insan yang religius, berkarakter, cinta bangsa dan cinta tanah air. Penjabaran visi dari kata religius itu menggambarkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sedangkan kata berkarakter menggambarkan profil pelajar Pancasila, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Sedangkan cinta bangsa dan cinta tanah air menggambarkan profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global dan gotong royong. Setelah saya membuat visi tersebut, selanjutnya saya ingin mencari prakarsa perubahan yang ingin saya lakukan dengan pendekatan atap, yaitu aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Saya mulai dari aset. Asetnya, kemampuan murid dalam mengoperasikan berbagai program aplikasi dasar komputer dan
adanya fasilitas komputer serta internet yang tersedia di sekolah merupakan awal yang baik untuk murid dalam meningkatkan kecakapan di bidang teknologi. Tantangannya, membiasakan murid berpikir terstruktur dan logis dalam pemrograman maupun dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini merupakan tantangan bagaimana membiasakan murid berpikir terstruktur dan logis, baik itu dalam pemrograman maupun dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, aksi. Membantu murid untuk belajar berlatih, berpikir terstruktur dan logis dalam membuat sebuah algoritma dan membuat sebuah diagram flowchart. Selanjutnya, membantu murid untuk belajar mengimplementasikan, berpikir terstruktur dan logis dalam pembuatan aplikasi sederhana komputer. Pembelajarannya yaitu yang pertama, murid paham mengapa mereka perlu berpikir terstruktur dan logis dalam pembuatan aplikasi sederhana komputer. Kemudian yang kedua, murid paham mengapa mereka perlu berpikir terstruktur dan logis dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Prakasa perubahan yang berdasarkan pendekatan atap tadi, maka prakasa perubahan yang saya kembangkan yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada murid. Hal ini berfokus pada visi saya, yaitu pada aspek berkarakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, aspek bernalar kritis. Hal ini juga selaras dengan visi sekolah, yaitu mewujudkan insan yang unggul dalam prestasi. Selanjutnya, setelah prakarsa perubahan telah saya temukan, yang saya lakukan selanjutnya adalah menjabarkan prakasa perubahan dengan pendekatan Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia.